Pemirsa, penyelewengan dana bantuan operasional pendidikan atau BOP pesantren di Aceh tidak hanya terjadi di 2 kabupaten yang diteliti oleh LSM Mata. Namun dalam catatan Mata, penyelewengan juga terjadi di kabupaten lain di Aceh, bahkan di tingkat nasional. Penyelewengan dana BOP pesantren mulai menjadi sorotan publik setelah ICW mempublikasikan temuan dari hasil riset mereka di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari hasil observasi ICW, didapati sebanyak 3 dari 23 pesantren penerima BOP di Aceh diduga tidak ditemukan keberadaannya sehingga fiktif. Bahkan selain ada pemotongan BOP, pesantren yang dikategori besar menerima BOP dikategorikan kecil. Penyaluran BOP pesantren oleh Kemenak tersebut diberikan untuk pesantren antara lain daerah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten dengan melibatkan mitra lokal yang berlangsung sejak Maret hingga November 2021. Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA yang menjadi salah satu tim lapangan menduga penyelewengan dana BOP tersebut kemungkinan besar juga terjadi di kabupaten lain di Aceh. Alfian mengatakan pihaknya mendapatkan 5 modus penyelewengan yang dilakukan seperti pesantren fiktif, tidak sesuai syarat penerima, adanya pemotongan, terdaftar tapi tidak menerima BOP, dan pesantren yang tidak aktif lagi namun tetap menerima BOP. Berdasarkan data Kemenak ya, kita melakukan proses verifikasi. Jadi di tahun 2021 itu di bulan Juli proses monitoring lapangannya itu pas 1 bulan ya, sampai bulan 8 Agustus. Dan setelah itu kita ada juga mengevaluasi, berdiskusi, dan juga ICW sendiri juga melakukan proses verifikasi lagi ke kami ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut terhadap temuan-temuan atau menyangkut terhadap hasil monitoring tersebut. Yang pertama kan kita ingin memastikan ya proses pencairan anggaran ini, karena ini kan bagian dari pandemi ya, bagian dari anggaran pandemi COVID-19. Jadi kita ingin memastikan bahwa keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam berupa bantuan biaya operasional pesantren itu tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan juga benar-benar dapat dipastikan bermanfaat terhadap pesantren-pesantren yang mendapatkan bantuan tersebut. Ya, kalau tujuan BOP ini ya untuk menunjang ya proses operasional pesantren-pesantren ya, karena ini dalam kondisi COVID yang dimana kita ketahui bahwa untuk soal aktivitas, soal aktivitas publik ya, itu pasti dibatasi pada saat itu, termasuk Aceh. Makanya salah satu kebijakan yang dikeluarkan, kita memang menganggapnya adalah sangat tepat ya untuk membantu, walaupun tidak sebesar yang diharapkan, tapi untuk membantu untuk penunjang operasional di pondok-pondok pesantren, terutama yang ada di Aceh. Ya, kebetulan Aceh itu ada mendapat bantuan itu ada 169 pesantren ya, yang tersebar di 16 kabupaten kota di Aceh. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di antara 16 kabupaten itu, Kabupaten Aceh Utara itu menjadi kabupaten yang paling tinggi ya. Jadi sekitar 35 pesantren yang mendapatkan. Yang paling kecil itu ada Kabupaten Singkil ya. Kabupaten Singkil itu cuma 1 pondok pesantren yang mendapatkan. Dari hasil pemantauan dan perhitungan LSM Mata, total dana bantuan untuk Aceh mencapai 7 miliar lebih untuk seluruh pesantren di 16 kabupaten kota di Aceh. Namun untuk 2 kabupaten kota yang diuji oleh Mata, kerugian diperkirakan hanya ratusan juta. Namun jika semua penerima BOP di 16 kabupaten kota diteliti, bisa jadi kerugiannya akan sangat besar. Sehingga diharapkan kepada Kanwil Kemenak Aceh agar tidak lepas tangan dengan temuan tersebut. Mestinya bisa menjadi acuan untuk melakukan pendataan ulang. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan.